Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Endah Wening. Kali ini kita akan bahas tentang pengadaan alat dan perlengkapan. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang perencanaannya seperti apa ya, terus kemudian pembeliannya, forecastingnya, pengadaannya. Sekarang kita akan bahas yang lebih yang lebih spesifik lagi tentang pengadaan alat dan perlengkapan. Lanjut yuk. Nah, ya, peralatan kantor ya itu kan macam-macam, ada yang namanya nanti barang habis pakai, yang ada yang cepat habis ya, itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Cepat habis, jadi habis sebelum 1 tahun, ada yang umurnya lebih dari 1 tahun. Lanjut, pengadaan itu apa sih? Kalau kemarin sudah kita bahas yang namanya pengadaan itu dari tidak ada menjadi ada gitu, itu yang disebut pengadaan. Nah, kalau di sini pengadaan peralatan kantor itu adalah kegiatan belanja yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor. Nah, jadi kegiatan belanja untuk menyediakan kebutuhan kantor, ya. Yang ini tujuannya untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor. Jadi itu yang disebut dengan pengadaan peralatan kantor. Nah, pengadaan ini dilaksanakan dengan berbagai cara sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan dari institusi atau perusahaan itu sendiri. Lanjut. Nah, kenapa ada perbedaan antara institusi tadi? Beda-beda ya, karena ada beberapa faktor penyebab ya perbedaan metode atau prosedur pengadaan, karena ada perbedaan kebutuhan. Jadi satu organisasi atau satu perusahaan itu pasti berbeda-beda kegiatannya, maka pengadaannya pasti berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Juga ada perbedaan jenis pekerjaan ya, atau usaha yang bergerak di kantor itu sendiri. Jadi ini yang membuat perbedaan-perbedaan. Misalkan ya, pengadaan peralatan di rumah sakit pasti berbeda dengan pengadaan peralatan di dinas pendidikan atau di farmasi atau di transportasi udara. Oke, lanjut. Nah, apa sih yang perlu dilakukan oleh pegawai dalam kegiatan pengadaan? Yang pertama yaitu mengikuti prosedur pengelolaan perbekalan. Nah, ini biasanya memerlukan pertimbangan mengenai jenis-jenis peralatan, perlengkapan yang dibutuhkan itu seperti apa. Yang kedua, menentukan jenis, kuantitas, dan kualitas perlengkapan yang diperlukan. Ini juga harus ditentukan ya, jenisnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, kuantitasnya seperti apa gitu. Yang ketiga, di bagian General Affair atau GA itu menyediakan dan menggunakan perlengkapan kantor dalam kegiatan operasional. Jadi dia akan menyediakan penggunaan dan perlengkapan kantornya. Nah, seorang GA itu juga menyediakan perbekalan atau logistik sesuai dengan anggaran yang berlaku. Tadi kan disesuaikan ya dengan anggarannya di video sebelumnya. Terus kemudian penyimpanan dan pemeliharaan kantor, ya, pemeliharaan peralatan kantor oleh GA itu harus memastikan pengumpulan dan pengelolaan data perbekalan kantornya dilakukan secara benar. Ya, jadi kan nanti administrasinya harus benar, karena ini nanti menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, jika terdapat peralatan dan peralatan kantor yang sudah tidak dapat digunakan, maka GA itu akan menghapus data perlengkapan tersebut. Lanjut. Bagaimana prosedur pengadaan peralatan kantor? Nah, yang pertama mengajukan surat permohonan ke gudang ya, yang berisi peralatan kantor apa saja yang dibutuhkan. Jadi ngajuin dulu permohonan, surat permohonan ngajuin dulu ke gudang yang dibutuhkan apa saja. Baru petugas gudang itu nanti akan memeriksa stok barang di gudang masih apa tidak. Jika barangnya tersedia, maka akan diberikan ya dengan adanya bon pengeluaran. Jadi kalau ada yang langsung diberikan. Nah, kalau tidak tersedia, petugas gudang akan memberikan nomor pada surat permohonan dari buku induk. Nah, surat permohonan ini baru nanti akan diserahkan kepada bendahara, lalu bendahara mengecek antara permohonan dan ketersediaan biaya. Lanjut. Nah, bendahara baru meminta persetujuan pimpinan. Ya, tadi kan sudah disampaikan ke bendahara, bendahara mencocokkan, terus dengan anggarannya baru bendahara meminta persetujuan pimpinan. Baru bagian logistik itu melakukan pembelian dengan persetujuan pimpinan. Barang yang sudah dibeli atau telah sampai itu kemudian diperiksa apakah sudah sesuai spesifikasi, kualitas,
dan kuantitas yang dibutuhkan. Nah, barang yang diserah terimakan itu nanti pakai menggunakan serah terima barang ya, buku serah terima atau berita acaranya. Baru nanti petugas gudang melakukan kegiatan pencatatan atau administrasi, kemudian disimpan di gudang untuk didistribusikan jika ada yang membutuhkan. Itu nanti prosedurnya seperti itu. Lanjut. Nah, namun perlu diingat juga nih, di setiap instansi baik pemerintah maupun swasta itu memiliki prosedur pengadaan peralatan kantor yang berbeda. Ini tadi sebenarnya cerita prosedur itu secara umum, tapi sebenarnya di masing-masing perusahaan, instansi atau pemerintah atau swasta itu punya punya prosedur yang berbeda-beda. Nah, tadi sudah dijelaskan perbedaan ini sebenarnya bisa karena budaya kantornya, kebutuhannya, tingkat kompetensinya, juga perbedaan jenis-jenis kegiatan usaha. Lanjut. Nah, pengadaan barang habis pakai dan tidak habis pakai. Beberapa video yang lalu sudah dijelaskan tentang jenis-jenis perlengkapan ya. Ada perlengkapan habis pakai, ada perlengkapan tidak habis pakai. Nah, untuk barang habis pakai dan tidak habis pakai yang selalu tersedia di lingkungan kantor, kalau kebutuhan habis pakai adalah peralatan kebutuhan kantor yang sebentar masa pemakaiannya. Jadi tadi kalau bisa dikatakan kurang dari 1 tahun, atau alat tulis kantor misalnya, kertas ya, pulpen, lem, itu termasuk barang habis pakai. Sedangkan barang yang tidak habis pakai atau barang yang diperlukan kantor yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, biasanya lebih dari 1 tahun, seperti peralatan, komputer, telepon, mesin fotokopi, printer, mesin-mesin dan segala macam. Lanjut. Nah, barang habis pakai itu direncanakan dengan urutan sebagai berikut. Tadi kan kalau habis pakai cepat habis ya, atau umurnya kurang dari 1 tahun. Nah, urutannya adalah menyusun daftar pelengkapan barang habis pakai yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan. Jadi nanti di masing-masing kegiatan pasti ada barang habis pakai yang dibutuhkan, itu disusun dulu daftar pelengkapannya. Terus kemudian menyusun perkiraan biayanya yang diperlukan untuk mengadakan barang habis pakai tersebut dalam setiap bulannya. Jadi kebutuhannya berapa, terus kemudian perkiraan biayanya berapa di setiap bulannya, itu harus ada. Baru menyusun rencana pengadaan barang habis pakai tersebut menjadi rencana triwulan dan kemudian menjadi rencana tahunan. Jadi bulanan, triwulan, tahunan, itu model penyusunannya seperti itu. Lanjut. Sedangkan perencanaan dan prosedur pengadaan barang tidak habis pakai ini disusun, yang pertama menyusun analitis dan menganalisis keperluan perlengkapan barang tidak habis pakai sesuai dengan rencana kegiatan. Jadi yang barang tidak habis pakai ini yang dibutuhkan apa saja sih sesuai dengan kegiatan, serta dengan memperhatikan barang yang masih layak untuk dipakai. Jadi mungkin kita cek dulu alat-alat ini masih bisa dipakai atau tidak gitu. Baru kita nanti akan ngecek kegiatan tersebut masih membutuhkan alat yang lain atau tidak. Baru melakukan perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pembelian barang tidak habis pakai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kalau misalnya masih ada alat yang masih bisa dipakai, maka pasti biaya yang dikeluarkan akan berbeda. Dan menentukan skala prioritas peralatan kantor berdasarkan dana urgensi kebutuhan dan menyusun rencana pengadaan tahunan. Jadi nanti diurutkan juga mana yang lebih penting dulu didasarkan pada anggaran. Nah, itu baru masuk ke rencana pengadaan tahunan. Lanjut. Nah, selain perencanaan pengadaan peralatan kantor, ada 3 hal juga yang harus diperhatikan oleh General Affairs atau GA dalam pengadaan peralatan. Misalkan tentang penyimpanannya. Yang pertama, penyimpanan peralatan kantor atau arsip kantor itu juga harus diperhatikan ya. Karena apa? Dengan penyimpanan yang baik, maka efektivitas kerja dapat ditingkatkan dan juga dapat menghemat tempat penyimpanan. Kita nggak perlu nyarinya susah-susah gitu loh. Butuh waktu kan kalau tidak disusun dengan rapi, nyarinya butuh waktu sehingga nanti juga tidak mudah dirawat gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan tentang penyimpanannya. Lanjut. Nah, dalam kegiatan penyimpanan itu harus diperhatikan juga, misalkan
persediaan alat-alat pemeliharaan dan lokasi penyimpanannya. Ya, jadi lokasinya seperti apa, suhu ruangannya seperti apa, ada di lantai berapa, ya itu juga harus diperhatikan. Barang yang harus disimpan, barang yang akan disimpan itu harus memenuhi syarat penyimpanan. Kita tidak bisa menyimpan daging tidak dalam kondisi freeze atau beku, maka kita butuh alat penyimpanan freezer gitu. Atau obat kita butuh disimpan dalam tempat tertentu ya, dengan suhu tertentu gitu. Memperhatikan sifat barang yang disimpan, ya tadi sudah dijelaskan. Memperhatikan jangka waktu penyimpanan, ini bisa disimpan lama atau cepat, maka susunannya juga harus diperhatikan, mana yang harus digunakan terlebih dahulu gitu. Memperhatikan tenaga yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan. Petugas yang akan memelihara ya, atau dalam kegiatan penyimpanan ini itu juga harus diperhatikan, kurang apa enggak, karena kita kan harus merawatnya dengan baik. Nah, ini juga berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan. Lanjut. Tadi sudah di penyimpanan yang pertama, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pemeliharaan. Pemeliharaan peralatan kantor itu merupakan kegiatan yang terjadwal ya. Jadi ada yang tadi secara berkala atau harian, kemarin sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi yang namanya pemeliharaan ini terjadwal. Untuk kenapa sih harus terjadwal? Agar setiap barang ya itu tetap dalam kondisi baik, sehingga jika diperlukan kondisi barang tersebut masih dalam keadaan baik untuk digunakan. Jadi tidak mengecewakan, sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pengadministrasian. Ini penting. Kenapa? Maka ada manajemen logistik, bagaimana mengadministrasi perlengkapan dan peralatan kantor. Dimulai dengan mencatat secara teratur tiap-tiap barang. Kemarin juga sudah dibahas bahwa dalam setiap ruangan itu harus ada daftar barangnya gitu kan, harus dicatat. Nah, ini dilakukan untuk apa? Mendata setiap barang yang dimiliki oleh suatu kantor. Nah, selain pencatatan atau pendataan kegiatan administrasi perlengkapan, itu juga ada namanya nanti kegiatan penghapusan atau penyusutan, itu bagi yang sudah tidak bisa dipakai. Lanjut. Nah, dengan memperhatikan ketiga hal tersebut, itu dapat membuat peralatan kantor yang kita beli itu menjadi lebih tahan lama. Nah, karena penyimpanan yang benar, umur masa pakai barang tersebut juga semakin panjang. Karena pemeliharaan barang yang lebih terjaga, ya kan, peralatan kantor juga tercatat dengan baik, ya, karena administrasi perlengkapan dilakukan dengan baik. Nah, berdasarkan prosedur pengadaan peralatan kantor di atas, seharusnya pegawai administrasi kantor sudah dapat memperkirakan kapan seharusnya kebutuhan peralatan kantor itu diadakan. Nah, mungkin itu. Lanjut ya, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan di pengadaan peralatan dan perlengkapan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.